Kalau diumpetin, nah bisa pulang bisa enggak. Bisa aja pulang tinggal nama. Iya nggak? Ah, iya ya bisa aja kan disuntik ya. Ya kan disuntik. Tahu suntik apa, kayak suntik pingsan apa suntik mati kan, kita nggak tahu. Ya kita doain aja ya, mudah-mudahan segala amal keburukannya diterima di sisi Tuhan. Hati-hati bro, nanti takutnya diracun pula itu yang namanya AF di situ biar nggak memberikan keterangan. Saya tunggu kamu AF. Kang Deddy Mulyadi, saya mau menginformasikan tentang keberadaan AF. Saat ini dia berada di rumah sakit di unit gawat darurat. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana AF dikabarkan sakarat. Begini videonya. Saya tunggu kamu AF. Kang Deddy Mulyadi, saya mau menginformasikan tentang keberadaan AF. Saat ini dia berada di rumah sakit di unit gawat darurat. Informasi yang saya terima, AF mengalami gejala kepala pusing, perut mual, dan susah buang air besar. Hasil diagnosis dokter, AF mengalami penyakit pada otak kepalanya, yaitu bisul stadium 4. Penyakit tersebut baru-baru saja terjadi setelah melihat hasil podcast Kang Deddy bersama Dede yang membongkar kebohongan AF. Demikian informasi ini saya sampaikan untuk tidak disebarluaskan. Terima kasih. Netizen, ini AF nih kan masih belum muncul nih, masih ngumpet aja nih ya, masih ngumpet aja. Pertanyaannya, ini AF ngumpet apa diumpetin? Ya, coba. Kalau ngumpet masih bisa ditemuin. Kalau diumpetin, nah bisa pulang bisa enggak. Bisa aja pulang tinggal nama. Iya nggak? Ah, iya ya bisa aja kan disuntik ya. Ya kan disuntik. Tahu suntik apa, kayak suntik pingsan apa suntik mati kan, kita nggak tahu. Ya kita doain aja ya, mudah-mudahan segala amal keburukannya diterima di sisi Tuhan. AF, malang benar nasibmu AF. Baiklah, itulah tadi dugaan kakak ini yang mengatakan setelah AF ini menghilang bahkan disembunyikan oleh Polda Jabar, kita banyak beranggapan bahwa takutnya AF ini akan disuntik mati atau bahkan diracun oleh seseorang karena takut rahasianya terbongkar, yang mana AF ini telah memberikan keterangan palsu hingga tertangkaplah 7 narapidana. Kita lanjut videonya. Itu karena Linda itu ada kliennya. Betul apa benar? Hai. Ya. Makanya saya bilang AF, Mel, Linda. Karena apa? Penjemputan pertama adalah Linda dan temannya diestafetkan ke yang namanya AF, Mel, ya. Jadi penjemputan pertama itu seperti yang diterangkan oleh kakaknya Pina, dijemput oleh Linda dan temannya, bonceng 3, kemudian dipertemukan dengan Mel, ya kan. Nah begitu Mel ngomong gini, tapi kenapa kok setelah saya jemput Vina? Artinya dia tahu dong kalau tadinya bajunya Linda itu seperti itu, celananya seperti itu pada waktu menyerahkan yang namanya Vina ke yang namanya Mel, ya kan? Paham? Catat kalau belum paham, ya. Skenario pertama yang Linda ketahui, Linda menjemput Pina bersama temannya di rumah kakaknya, diantarkanlah ke Mel, ya. Jadi maka Mel memberi keterangan, kenapa tadinya saya jemput Pina itu, ya, Linda tidak seperti itu celananya. Paham sampai di situ? Maka timbullah yang nama film Pina, ditontonlah sama yang namanya pengacara. Bukan Widya yang nonton, pengacara. Ya. Skenario yang namanya film Pina itu dikomplainlah sama Linda, diklaim sama Linda. Kenapa?
film Pinah itu salah. Nggak begitu skenario sebenarnya. Ya kan? Seharusnya sutradara ya itu menghubungi saya dulu. Saya ini Linda. Ya kan? Saya yang tahu skenario yang sebenarnya. Paham dari kalian di situ ya? Benar apa yang dikatakan Bapak Susno Duaji. Ya, Mel, AF itu ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Termasuk Linda. Maka Linda klaim yang namanya film Pina. Diklaimlah sama Linda karena sutradaranya salah. Nggak begitu skenarionya. Artinya, yang namanya Linda tahu betul skenario pembunuhan Vina ini seperti apa. Ya, siapa yang mau klaim omongannya Widya? Siapa? Jenderal mana yang mau klaim omongannya Widya? Yo. Ada yang mau klaim? Ada yang mau klaim nggak? Tentang Linda, tentang AF? Ada yang mau klaim nggak pagi ini? Ya, ini mau mencapai 10.000 orang penonton ini. Ada yang mau klaim 10.000 orang? Di sini, silakan. Klaim. Nih, mau jalan ke 11.000 ini. Ya. Ayo, ada yang mau klaim nggak? Tentang saya beberkan skenario yang namanya film Pina. Yang diklaim oleh Linda. Ya. Ada yang mau klaim? Salah nggak ucapan saya? Ya. Linda wajib nggak dipenjarakan? Wajib. Linda wajib dipenjarakan. Nanti ada yang klaim nih di media sosial, di televisi swasta nih tentang omongan saya. Bikin resah. Resah dan gelisah. Menunggu di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Kita berdua jemput Vina. Lalu kita berikan. Ya, begitu. Skenario itu Rudiana. Sungguh aneh tapi nyata. Aduh, bro. Ya, cukup. Siapa yang mau bilang cukup? Nggak cukup. Ya, buat saya nggak cukup, bro. Kenapa? Kamu bilang cukup. Nggak cukup, belum. 7 yang masih di penjara itu harus dibebaskan, bro. Kau teriak-teriak cukup. Saya nggak butuh Facebook. Nanti aja. Ya komen-komenin Facebook nggak ada. Saya nggak main Facebook ke. Nggak main pacebuke saya. Dua-duanya. Yang disampaikan oleh Dede. Pada akhirnya Dede TV sudah menyampaikan argumentasi terkait posisi beliau pada perkara dan peristiwa tersebut. Segala sesuatunya dijelaskan secara gamblang. Tidak mungkin rasanya seseorang berani menyampaikan sesuatu yang pada dasarnya sedang menjadi sorotan publik. Lalu direspon oleh Eceng Gondok dan membantah terkait apa yang disampaikan oleh Dede TV. It's fine. Setiap orang boleh membantah, mengamini, dan lain sebagainya. Maka bila Eceng Gondok merasa tidak terima dengan apa yang disampaikan Dede TV dan akan melakukan pelaporan terkait apa yang disampaikan oleh Dede TV, fine, silakan lakukan saja. Tak masalah. Maka mari kita uji, siapakah yang benar-benar berbohong, siapakah yang benar-benar sudah mengatakan hal jujur. Bahkan publik pun agar faham dan mengetahui siapakah yang benar-benar sudah merekayasa dan memanipulasi perkara dan peristiwa tersebut. Ya, agar publik faham atas apa yang terjadi pada perkara dan peristiwa tersebut. Maka lakukanlah pelaporan tersebut secepat mungkin, agar kita mampu melihat dan mengujinya. Ya, publik pun rasanya sudah paham. Tidak mungkin ada maling mengaku, akan selalu membantahnya. Karena rasanya bila ada maling ngaku, dengan perbuatan yang dilakukan, rasanya tiap jengkal di tanah negara ini akan penuh dengan tahanan. Bukan dengan penduduknya, bukan dengan rumah penduduknya. Karena rasanya sudah hilang rasa kemaluannya, bahkan
sudah sama sekali tidak ada rasa kemaluannya. Lebih bangga dengan kesalahan yang dilakukan, bahkan saling menutupi kesalahan satu sama lain. That's the fact. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa sekian lama Aib menghilang, bahkan dikabarkan kata ayah Aib dia dijemput atau dibawa oleh Polda Jabar. Dan banyak netizen yang khawatir sekali, takutnya nanti Aib itu akan dibunuh atau dihabisi seperti diracun atau disuntik mati, karena Aib itu tahu segalanya soal rekayasa Ibtu Rudiana. Dan kita doakan saja semoga Aib ini bisa keluar dan memberikan keterangan yang jujur kepada kita semua agar terungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut, yang mana dikabarkan Aib juga telah mencabut BAP-nya, dan juga seperti Dede yang juga telah mencabut BAP-nya pada tahun 2016 yang lalu. Semoga saja kebenaran ini cepat terungkap dan pelaku-pelaku yang selama ini kita nanti-nantikan segera ditangkap. Dan Ibtu Rudiana semoga cepat keluar dan memberikan keterangan yang jelas supaya tidak ada lagi simpang siur dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya. Semoga dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Sekian, terima kasih.